Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devan Dana Iksan, NIM H1A02203. Di sini saya akan presentasikan mengenai faktor diode. Jadi di sini saya akan bahas 4 subbab atau 4 hal mengenai faktor diode. Yang pertama ada pengenalan dari faktor diode. Apa itu faktor diode? Yang kedua ada prinsip kerja dari faktor diode, bagaimana cara kerja faktor diode itu dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada karakteristik dari faktor diode, dan yang terakhir adalah aplikasi kerja dari faktor diode itu sendiri. Lanjut ke slide berikutnya. Yang pertama itu apa itu faktor diode. Jadi secara umum faktor diode itu dikenal sebagai diode varicap. Diode varicap itu adalah jenis diode semikonduktor yang memiliki kapasitansi variabel. Kapasitansi variabel pada faktor diode ini juga dapat diubah dengan mengubah tegangan bias yang diterapkan ke diode itu sendiri. Dalam banyak aplikasi, faktor diode juga digunakan sebagai komponen yang dapat diatur untuk mengontrol frekuensi dalam rangkaian osilator, filter, maupun pengatur frekuensi pada radio-radio. Selanjutnya, bagaimana prinsip kerja dari faktor diode itu sendiri? Di sini saya ringkas terdapat 4 prinsip kerja dari faktor diode itu sendiri. Yang pertama ada perubahan lebar zona depletion aplikasi dalam rangkaian, tegangan reverse bias, dan perubahan kapasitansi. Oke, langsung saja yang pertama yaitu perubahan lebar zona depletion. Maksud dari perubahan zona depletion ini adalah tegangan reverse bias menyebabkan zona depletion diode melebar atau menyusut. Dan menyusut itu tergantung pada besar tegangan tersebut. Selanjutnya, aplikasi dalam rangkaian. Maksud aplikasi dalam rangkaian di sini adalah dalam rangkaian untuk menghasilkan faktor diode dalam rangkaian dapat menghasilkan variabel yang dapat diatur seperti pada rangkaian osilator, lalu sintetis frekuensi atau dalam aplikasi modulasi frekuensi. Umumnya biasanya pada modulasi FM. Kemudian selanjutnya tegangan reverse bias. Pada tegangan reverse apa maksudnya tegangan reverse bias ini? Jadi diode faktor dihubungkan ke dalam keadaan reverse bias. Artinya tegangan itu diterapkan secara terbalik terhadap polaritas alami dioda. Selanjutnya ada perubahan kapasitansi. Maksudnya perubahan kapasitansi di sini adalah faktor diode seiring dengan perubahan lebar zona depletion, kapasitansi dioda juga akan berubah. Ketika zona depletion itu melebar, maka kapasitansi juga akan berkurang. Dan begitu juga sebaliknya. Oke, lanjut ke subbab berikutnya yaitu karakteristik dari faktor diode itu sendiri. Di sini terdapat 7 karakteristik dari faktor diode sendiri. Yang pertama ada kapasitansi variabel, quality factor, frekuensi cut-off, perubahan linear atau non-linear, perubahan kapasitansi, tegangan operasi maksimum, dan rentang kapasitansi. Mungkin di sini uh, saya tidak akan menjelaskan keseluruhan dari karakteristik ini. Saya akan menjelaskan 3 saja, yaitu kapasitansi variabel. Apa maksud dari kapasitansi variabel itu? Kapasitas variabel ini termasuk karakteristik paling penting dari faktor diode, yaitu kapasitansi yang dapat diubah secara variabel. Maksud dari sini adalah faktor diode bergantung pada tegangan bias yang diterapkan. Semakin tinggi tegangan reverse bias, maka semakin besar juga zona depletion dan semakin kecil kapasitansinya. Yang kedua ada quality factor atau biasanya dilambangkan dengan Q atau faktor Q ya. Maksudnya adalah faktor Q dari faktor diode mengukur efisiensi penyimpangan energi dalam kapasitansi dioda dan dinyatakan sebagai resiko kapasitansi maksimum terhadap kapasitansi minimum. Dan yang terakhir ada frekuensi cutoff. Maksudnya frekuensi cutoff di sini adalah frekuensi di mana kapasitansi faktor diode mencapai nilai minimumnya. Frekuensi cutoff juga dapat diubah dengan mengubah tegangan bias pada frekuensi ini. Impedansi faktor diode maksimum. Dan yang terakhir adalah aplikasi kerja faktor diode. Di sini saya mencontohkan 3 aplikasi kerja yang paling umum, yaitu VCO atau voltage control osilator. Yang kedua ada sintesis frekuensi, dan yang ketiga ada filter elektronik. Dalam VCO faktor diode digunakan untuk menghasilkan osilasi dengan frekuensi yang dapat diatur. Jadi agar osilasinya itu dapat berjalan dengan presisi dan pas, maka faktor diode digunakan di dalamnya. Yang selanjutnya adalah sintesis frekuensi. Maksudnya itu adalah faktor diode digunakan dalam rangkaian sintesis frekuensi untuk menghasilkan sinyal keluaran dengan frekuensi yang tepat. Sama di aplikasi kerja sintesis frekuensi, faktor diode juga digunakan untuk menghasilkan sinyal keluaran yang presisi dan tepat. Yang ketiga ada filter elektronik. Faktor diode digunakan dalam rangkaian filter elektronik ini agar filter frekuensi dapat diatur dan memungkinkan perubahan karakteristik filter ini untuk uh, untuk
sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi kesimpulannya adalah faktor diet ini digunakan untuk mengatur mengatur tegangan dan eh, tegangan dan kapasitansi agar sesuai apa yang dibutuhkan. Selanjutnya sudah slide terakhir. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.